Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan kebaikan, bersyukur kepadanya, dan mengisi waktu-waktu kita dengan pengabdian hanya kepadanya. Insya Allah akan mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya, digelari hamba Allah yang soleh, dan di akhirat mendapat ridho, dunia akhirat mendapat ridho, dan dimasukkan ke surga Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan ke dalam surganya itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Tentunya karena ridho Allah itu adalah untuk orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan pelaku kebaikan. Maka ya satu-satunya supaya Allah ridho membalas kita dengan balasan yang bagus adalah kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang baik itu bisa berbuat apapun, ya. Ketika seseorang menjadi tukang sapu, dia tukang sapu yang amanah. Walaupun dia tidak bisa ngaji, tapi dia menjalankan tugasnya dengan amanah, dengan bagus. Maka itu termasuk orang yang baik. Menjadi guru juga begitu, menjadi pegawai, menjadi Pak Tani yang bagus. Orang yang mengaji, yang mengajar, itu juga orang yang bagus. Semuanya adalah karena niat ikhlasnya. Jadi mitra Persada, mari kita menambahi wawasan kita, pengetahuan kita hari ini bersama-sama mempelajari firman Allah sampai di surat Hud alaihis salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Di surat Hud ayat 56, 57, melanjutkan ayat yang lalu, inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi Allah lah yang tempat kita berpasrah, karena dia Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ini ini dulunya kisah Hud alaihissalam terhadap kaumnya yang membangkang, ya. Allah itu yang memiliki segalanya. Maka kalau dia tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Misalnya kalian menginginkan aku binasa, nah ini ya, Nabi Hud itu mengatakan begitu. Seandainya kalian menginginkan aku binasa atau mati, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mati. Tidak akan bermanfaat keinginan kalian itu. Ya, ini pendirian Nabi Hud yang diridhai oleh Allah, disetujui oleh Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim, ay tariqil haqqi wal adl. Jadi Allah itu berada di jalan yang adil, berada di jalan yang benar. Tidak mungkin orang seperti aku yang berdakwah pada kalian, mengajak supaya menyembah Allah gitu ya, itu tidak disetujui oleh Tuhanku, karena dia memerintahkanku mengajak kalian mentauhidkan Allah, menyatukan penyembahan
menyembah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau zaman sekarang ini ya, kita rasakan bagi orang yang tidak terbiasa sholat yang bagus gitu ya tetap berat saja sholat itu, tetap merasa ya Allah sholat kok angel ya, diajak ikhlas gitu ya terpaksa gitu. Ada ujian sedikit, bepergian atau sakit sedikit, sholatnya ditinggal, rewang ditinggal sholatnya. Nah ini namanya mendapat ujian yang tidak bertahan, tidak sabar. Padahal sholat itu berlaku bagi orang yang beragama Islam, berakal sehat, maka dia wajib sholat. Akal, bukan badannya, akalnya sehat, kemudian orang yang Islam, balik, itu sudah kewajiban sholat. Hanya orang yang gila, yang tidur, atau orang yang belum balik itu tidak wajib. Tapi selain itu masih wajib, walaupun orangnya sakit, orangnya bepergian, masih wajib sholat. Hanya saja kalau memang tidak mampu berdiri ya dengan duduk ya. Maka orang yang naik kereta api, yang naik pesawat, yang naik kendaraan, waktunya sholat ya harusnya sholat. Kalaupun tidak punya wudu, maka kalau itu jaraknya membolehkan untuk dijamak di qashar, nanti kalau berhenti, biasanya supir-supir jarak jauh itu mengetahui tempat berhentinya yang di situ dimungkinkan untuk dikerjakan sholat jamak dan qashar. Jadi artinya tidak ada jalan untuk tidak sholat. Naik pesawat juga wajib. Ya kalau nggak ada wudu kan pakai tayamum gitu. Orang yang sakit, yang tidak bisa apa-apa pun, kalau masih akalnya sehat, maka dia wajib sholat ya. Hormat waktu ketika anggota wudhunya tidak bisa dibersihkan ya, menghormat waktu dan sebagainya, sehingga sholat itu betul-betul merupakan kewajiban yang berat tetapi sangat bernilai, sangat berharga. Fa in tawallau mongko lamun mingu sapa sira kabeh fihi hadfu ihdat ta'ain. Di situ ada dibuang salah satu tak dari dua tak. Aslinya kan tatawallau, fa in tatawallau. Tapi biasanya orang Arab itu berat melakukan fa in tawallau. Apabila kalian berpaling, tidak mau menerima ajaanku, inna rabbi setuhune mongko setuhune faqad ablaghtu, mongko setuhune mongko teman-teman wis nyampeake ingsun kum ing sira kabeh ma ing bareng ursil tukang den utus ingsun bihi kelawan ma ilaikum marang sira kabeh. Jadi memang Nabi Hud itu masuk rasul. Rasul itu seorang yang mendapat wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau kalian berpaling dari ajaanku, saya sudah mengajak kalian. Saya sudah mengajak. Rasulullah itu biasa sehabis cerita atau berbicara ya bersabda gitu, beliau bertanya, apakah aku sudah menyampaikan gitu. Hal ballaghtu, para sahabat ya, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa Nabi tidak menyimpan ilmu sedikit pun. Nah, ini kita tiru apabila ada orang meminta penjelasan dari kita, yang kita punya ilmunya, yang kita tahu tentangnya, maka kita hendaknya menjelaskan. Jangan ini carinya ilmu susah loh. Dulu yang bayar harus bertahun-tahun, sampai tinggal tanya aja. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang diketahui. Kalau tidak diketahui ya memang apa yang mau disampaikan tidak tahu. Tapi kalau tahu harus disampaikan. Wastakhlifu
lan ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing suwijining kaum wairakum kang liyane sira kabeh. Kalau kalian membantah membangkang ajaanku, Allah akan mengganti kaum yang lebih baik dari kalian. Kalian bisa binasakan oleh Allah. Wala tadurruna lan ora bahayani sapa kaum hu ing apa jenenge ya ing wong sing ngajak saean kelawan suwi-wiji bi israqikum kelawan oleh nyekutake sira kabeh kelawan Gusti Allah. Inna rabbi setuhune pangeran ingsun ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku hafizun zat kang reksa ai raqibun zat kang ngawasi. Mitra Persada betul-betul yang bisa memberi manfaat dan madharat itu hanya Allah saja. Nah, harus kita yakini ya. Harus kita yakini manakala ada sesuatu yang menimpa kita, maka kita minta pertolongan sama Allah. Minta kesembuhan, misalnya minta apa ya cita-cita kita berada. Yang memberi manfaat itu adalah yang bisa memberi manfaat hanyalah Allah. Nah, selainnya itu tidak bisa kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati bisa hidup lagi. Itu biiznillah wa uhyil mauta biiznillah. Aku bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Itu karena izinnya Allah. Jadi keyakinannya harus kuat ya. Karena orang yang yakin begitu itu insya Allah akan selamat, akan dijaga oleh Allah. Nah, saya pernah bahkan ya sering hampir tiap hari lah sebelum tidur itu membaca ayat kursi gitu. Jaminan katanya kan kalau sebelum tidur membaca ayat kursi dijamin sampai pagi kan. Ya betul itu. Betul, tidak ada gangguan dari setan sampai pagi. Tapi coba kalau malam itu bangun gitu, kemudian tidak baca ayat kursi, langsung tidur lagi. Nah, itu biasanya ada lagi godaan-godaan. Apalagi kalau sudah pagi, sudah subuh, wilir kemudian tidur lagi. Waduh. Nah, ini bisa ditunggangi setan, bisa kewajiban atau kita tidurnya ini tidak bagus ya, dapat mimpi buruk atau bangunnya kesiangan. Memang betul. Jadi siapa yang menjaga Allah maka Allah akan menjaganya. May yahfazillaha yahfazhu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jadi jagalah Allah itu berarti menjalankan ajaran Allah, itu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu ya termasuk mengikuti sunnatullah, mengikuti ini pangkal, ini penyebab penyakit begini harus dihindari. Nah biasanya kalau makan gini bisa menimbulkan penyakit begini. Nah itu harus dihindari. Artinya masing-masing orang itu tahu ukurannya dan sesuai dengan ajaran Allah. Ya, sate itu enak, tapi bagi orang yang darah tinggi atau tensinya tinggi ya kalau bisa ya dikurangi lah. Kalau enggak belas ya kurangi, hati-hati. Mentang-mentang ada di situ 20 sunduk, 20 tusuk dimakan semua. Kecuali bambunya yang enggak dimakan. Waduh. Sudah darah tinggi makanya begitu. Kemudian Mitra Persada walamma jaa amruna walamma ja'alan tatkalane wis teka apa amruna perintah ingsun ay adzabuna tegese siksa ingsun najaina mongko nyelametake sapa ingsun Hudan ing Nabi Hud walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa alladzin ma'ahu sartane Hud bi rahmatin kelawan kawelasan hidayatin kelawan hidayah minna saking ingsun wa najaina lan nyelametake sapa ingsun hum ing
alladzina amanu ma'ahu min adzabin saking siksa ghalidin ay syadidin, kang banget. Ketika sudah mentok ajaan Nabi Nuh enggak dihiraukan, orang-orang pada berpaling menyalahkan Hud, tidak mempercayai Hud sebagai rasul. Sudah datanglah kepastian dari kami, yaitu siksa kami sudah datang, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud bi rahmatin, karena rahmat Allah, kawelasan Allah, hidayah Allah, dan kami selamatkan mereka semua dari azab yang pedih, dari siksa yang banget, yang sangat menyakitkan. Jadi Allah itu menurunkan asbab itu karena sebab. Allah menjadikan suatu sakit gitu, karena orang itu makannya nggak genah, makannya itu nggak ukuran misalnya. Allah menurunkan siksa kepada kaumnya Nabi Hud setelah Nabi Hud berusaha mengajak itu. Allah memberi orang itu berhasil cita-citanya karena orang itu sungguh-sungguh belajar. Baru Allah kasih. Allah memberi seseorang menjadi kaya karena orang itu bekerja, berusaha, berdoa. Walaupun ada orang yang tidak bekerja tapi dapat. Ya. Artinya Allah ini memberikan suatu akibat itu karena ada sebab. Allah menyiksa kaumnya Nabi Hud itu juga karena sebab, yaitu mereka durhaka. Ya, kita sebagai umat Kanjeng Nabi SAW, mari kita ya mendekat kepada Allah, sering berdoa, sering berlindung kepada Allah dari murkanya gitu. Karena dianjurkan yang seperti ini ya. Sebab kalau Allah itu sudah, ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendapat murkanya. Sudah di mana-mana murka Allah begitu. Karena saking bandelnya orang. Ya, saking bandelnya orang. Ya, seperti gunung berapi itu kan bisa dihindari gitu kan. Kan dia mau meletus itu kan ada tanda-tandanya. Udah kelihatan kan pakai alat itu. Orang menyingkir itu tidak lama. Artinya nanti balik lagi kan bisa. Jadi Allah itu karena memang namanya gunung meletus ya memang wataknya gunung kan. Jadi kalau dia meletus itu kan memberikan rahmat juga kan, banyak pasir, kemudian tanahnya menjadi subur gitu. Kita lihat kan di perenggan-perenggan gunung itu rumput-rumput itu bagus, makanya orang punya sapi atau kerbau itu enak, sapi atau kambing ya, karena mencari makannya mudah. Jadi sekali lagi Allah murka kepada kaumnya Nabi Hud karena mereka sudah melampaui batas ya, melampaui batas. Kita jangan sampai misalnya berjalan dengan telanjang, membuka aurat gitu. Itu dilarang kok, kita malah buka mentang-mentang badannya bagus. Enggak boleh. Nanti kalau Allah menurunkan azab tidak bisa ditolak. Kita harus hati-hati, banyak bersyukur, banyak bersabar, banyak berdoa. Watil kalan utai mengkono kang tintuk iku adun. Kaum Ad ya. Ad itu dulu nama orang, kemudian menjadi kaum, menjadi nama suatu kaum. Isyaratun ila asarihim, menjadi isyarat bagi bekas-bekasnya Nabi Hud. Ay fasihu fil ardi, mongko siyahlah, bepergianlah, rekreasilah, ya, dharma wisatalah di bumi, wang durulan ningalano sira kabeh ilaiha maring ard, tsumma wasafa ahwalaha faqal, udah Allah mensifati keadaan bumi, dia berfirman jahadu, nentang utawa durhaka sapa kaum Nabi Hud bi ayati rabbihim,
kelawan pira-pira ayate pangerane kaume Nabi Hud wa asaulan maksiat sapa kaume Hud rusulahu ing pira-pira utusane Nabi Hud. Jadi orang yang bermaksiat kepada satu orang rasul itu maknanya bermaksiat kepada semua rasul, karena ajakan rasul itu sama, mengajak menyembah kepada Allah, meninggalkan menyekutukannya. Itulah kaum Ad. Mereka durhaka, mereka menentang ayat-ayat Allah, menentang kebenaran ayat-ayat Allah, yaitu ajakan beriman ya. Mereka maksiat kepada para rasulnya yang menentang begitu. Wattaba'u lan melu sapa kaum Hud amra kulli jabbarin ing perintahe saben-saben wong kang sombong, anidin tur kang nentang, mu'anidin lil haq, orang yang menentang kebenaran, min ru'asaihim, dari pemimpin-pemimpin kaum Nabi. Jadi pemimpin itu posisinya strategis ya. Kalau dia mengajak ke utara, maka umatnya akan ikut. Maka pemimpin yang keliru akan mengajak kepada jalan yang salah, kaumnya banyak yang salah, akhirnya yang menderita banyak. Ini karena ulah pemimpin, satu orang pemimpin saja. Wa utfi'u lan den tutbureni sapa kaum fi hadhi dunya ing dalam ikilah dunya laknatan ing laknat minan nas saking manusa, wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat laknatan ala ru'usil khalaiqi ing atase para pemimpine makhluk. Ala inna'atan ala eling inna'atan setune Ad iku kafaru kufur sapa Ad, jahadu rabbahum kufur marang pangerane Ad, ala bu'dan ala eling bu'dan aduh banget min rahmatillah saking rahmate Gusti Allah li'atin kanggo kaum Ad. Jadi mereka karena mengikuti pemimpinnya mengatakan menentang ajakan Nabi Hud, ya akhirnya binasa semua. Di dunia mendapatkan laknat, di akhirat nanti juga akan mendapatkan laknat ya, mendapatkan laknat. Dijauhkan dari rahmat, artinya ya ancamannya neraka ya. Ala inna adan kafaru rabbahum, ingatlah kaum Ad itu telah kufur kepada Tuhannya. Ala bu'tal li'adin qaumi Hud, jauhlah, ingatlah, jauh dari rahmat Allah kaum Ad yang kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Mitra persada, di dalam hidup ini orang yang mendekat kepada Allah ya, baik itu dia tidak bisa mengaji tapi dia menyapu dengan baik di masjid, atau memelihara alat-alat masjid ya, atau orang yang tidak mampu tapi bisa membantu orang lain menyeberangkan jalan ya. Semua itu adalah pelaku kebaikan. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas dengan baik, seorang dai mubaligh ya, penyuluh agama gitu, yang mengajak kepada kebaikan termasuk orang baik, asal lillahi ta'ala, karena Allah semata. Kaumnya Nabi ini ya karena ada yang disombongkan ya. Biasanya kalau ada yang disombongkan akhirnya itu kan bahaya. Seorang ahli ilmu yang membanggakan ilmunya maka akan membahayakan, karena sombong kan. Karena ilmu itu pemberian dari Allah. Harta juga itu, orang kaya sombong dengan karena punya harta, nah itu bahaya. Maka mitra persada harus hati-hati. Kita sebagai orang yang punya ilmu, kita sebagai orang yang punya harta, kita yang punya nama baik di masyarakat, kalau kita sombong maka berbahaya. Sebaliknya Nabi Hud, orangnya soleh, orangnya dekat dengan Allah, tawadhu, mengajak kaumnya dengan kesabaran, maka disayang, dikasihi oleh Allah. Wa ila Samud lan maring wa arsalna lan ngutus sapa ingsun ila Samud maring kaum Samud akhahum ing dulur lanange Samud minal qabilati saking qabilah salihan ing
asma Nabi Saleh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh, ya qaumi duh kaum ingsun ubudu sembahan sira kabeh Allah ing Allah, wahidu nyuwijikna sira kabeh ing Allah, malakum ora ana iku kedue sira kabeh min ilahin saking pangeran wairuhu kang liyane Allah, wa utahe Gusti Allah iku angsa wis ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh, ibtadaa khalqakum wis ngawiti penciptaan kalian minal ardi saking bumi, ya karena dari bumi itu kan dari makanan kan, makanan tumbuh dari bumi kemudian dimakan oleh manusia kemudian menjadi air sperma kemudian menjadi manusia, itu dari bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra, ya minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa minha tukhrajun, dari tanah kalian kami ciptakan, kepada tanah kalian akan dimatikan, diwafatkan, diakhirkan, dan dari tanah juga kalian akan bangkit pada hari kiamat. Bangkit itu bangun dari tidur, dari mati. Wasta'marolan apa jenenge ja'alakum ummaron, ndadekake orang yang meramaikan, wis ndadekake sapa Gusti Allah ing ngramekake kum ing sira kabeh fiha ing dalam ard, ing dalam bumi, taskununa biha, kalian bermukim di bumi itu, fastaghfiru. Nah ini kok diakhiri dengan kalimat fastaghfiru, maka mintalah ampun sira kabeh hu ing Allah minasyirki saking syirik, tsumma tubun tobat sira kabeh, irji'u bali sira kabeh. Tobat itu maknanya kembali ilaihi maring Allah bitaati kelawan taat. Inna rabbi setuhune pangeran ingsun iku qaribun dat kang parek banget min khalqi saking makhluke rabbi bi ilmihi kelawan ilmune rabbi mujibun tur dat kang ngijabai liman kedue wong sa'alahu kang njaluk sapa manhu ing rabbi. Jadi ternyata di akhir kalimat ini ada fastaghfiru tsumma tubu ilaihi. Ini memberi faedah bahwa manusia itu sebaiknya sering minta maaf kepada manusia, kepada Allah, minta ampun, karena tidak ada yang tahu apakah nanti habis bersalah atau berbuat dosa, ya, apakah mulutnya, karena yang memasukkan seseorang ke neraka itu kebanyakan adalah mulutnya. Maka ketika kalian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikan Allah dan mintalah ampun pada Allah. Walaupun nampaknya menyenangkan itu, ya, mendapat sesuatu yang menyenangkan, tapi jangan lupa istighfar sama Allah kalau ada yang tidak beres, tidak bagus di dalam prosesnya, maka minta ampun itu bermanfaat, ya, bagi kita. Man aktsara istighfar ja'alahu lahu min kulli hammin faraja, akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Kita bersada, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberi kita umur panjang, barokah, sehat walafiat, berguna dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.